Oke, sudah bisa dilihat ya. Ya, sudah, Pak. Agak muncul. Oke, kita mulai ya. Kalau ada yang baru masuk, nanti dia muncul sendiri sih. Harus aku admin tapi. Oke, kita bahas tentang padatan model Einstein. Uh, bisa dilihat kan ya slide dan suaraku bisa didengar. Bisa, Pak. Ya, oke. Nah, kenapa kita sebut dengan model Einstein? Karena ya jelas yang memodelkan kan Bapak Einstein. Dan modelnya sebenarnya sederhana. Yang kalian lihat gambar di sini, di sebelah kiri, ini adalah atom, satu atom, satu atom, satu atom. Kemudian di antara mereka dihubungkan dengan pegas. Ini berarti pegas ini memodelkan interaksi potensial antara kedua atomnya ini. Nah, interaksi potensial apa? Tentu ini potensial elastik. Jadi kita tahu kalau pegas itu kan memodelkan potensial elastik, bukan yang non elastik. Artinya ini adalah harmonik karena dia elastik atau kita sebutnya dia osilator harmonik. Nah, pada padatan Einstein seperti ini, setiap osilator itu sebenarnya memiliki apa istilahnya derajat kebebasan. Jadi kalau seperti ini, osilatornya bisa bergerak ke 3 arah. Jadi dia punya 3 derajat kebebasan untuk setiap osilatornya. Nah, setiap osilator itu apa? Osilator itu ya satu atomnya ini. Jadi satu atom ini satu osilator, satu atom sebelahnya, satu osilator lagi, ini satu osilator. Jadi jumlah osilator harmonik adalah 3 kali jumlah atomnya. Karena setiap atom punya 3 derajat kebebasan atau bukan 3 derajat kebebasan sih. Setiap atom bisa memiliki 3 osilator, yaitu kesumbu X, kesumbu Y, dan kesumbu Z. Nah, nanti setiap osilator bisa bergerak ke arah positif dan ke arah negatif. Nah, itu osilator di model Einstein. Jadinya setiap satu atom atau satu osilator itu punya 3 mode geraknya, mode ke arah X, mode ke arah Y, mode ke arah Z. Karena itu di sini ada 3N. Nah, energinya berapa? Energi untuk potensialnya, jadi karena dia ada interaksi pegas dengan atom yang di sampingnya, maka tentu potensialnya adalah setengah kx kuadrat. Dan setengah kx kuadrat itu kalau diplot ya gambarnya seperti yang sebelah kanan ini. Jadi plotnya adalah kurva seperti U. Karena kan makin ke positif dia kuadratik meningkat dan makin ke negatif X-nya simpangannya juga kuadratik meningkat. Jadi sama-sama ke arah kanan maupun ke arah kiri itu sama-sama meningkat. Nah, cuman karena kita membahas tentang partikel atomik, maka kuantisasinya harus dipakai. Jadi kuantisasi energi untuk setiap unitnya adalah HF. F-nya adalah frekuensi. Dan frekuensinya kita dapat juga dari persamaan mekanik biasa, yaitu 1/2pi akar K per M. M-nya tentu massa untuk satu atom. Nah, di osilator seperti ini, yang dia punya 3 mode gerak tadi, kita bisa tuliskan semua kemungkinannya. Nah, penulisan semua kemungkinan untuk gerak yang bisa dimiliki oleh osilator itu ada di tabel yang
sebelah kanan ini. Jadi kalau kalian lihat, ini kan ada dua tabel nih. Sebenarnya dia satu tabel, cuma nggak muat kalau ditulis ke bawah, makanya dia dijadikan dua kolom. Nah, osilator ini untuk satu atom ada ke arah X, ke arah Y, ke arah Z. Bagaimana kombinasi atau kemungkinan setiap osilator dituliskan di setiap barisnya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada beberapa baris, kemungkinan pertama adalah semuanya dalam keadaan diam. Artinya 0. Jadi kalau kalian lihat di sini energinya 0, 0, 0 semua kan. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang lain sebaliknya, energinya full. Jadi di sini kalian lihat 1, 1, 1 semua. Jadi ada satu kemungkinan energinya 0, di atas ini ada kemungkinan lain energinya penuh 1 semua misalnya. Nah, atau kemungkinan yang lain adalah yang punya energi hanya ini salah satunya, 1 misalnya, 1, 0, 0. Atau kemungkinan yang lain adalah dia hanya punya energi di arah yang kedua, 0, 1, 0. Atau dia hanya punya energi di arah yang ketiga, 0, 0, 1. Nah, tapi kalau di total, setiap baris kemungkinan, ini kan jumlah energinya sama, 1. Entah itu 1 elektron volt, pokoknya 1 unit satuan energi. Ini juga sama nih, baris kedua, nilainya juga 1. Ini juga sama, baris ketiga, nilainya juga 1. Nah, kalau kita lihat energi totalnya ini sama-sama 1. Nah, ini disebut dengan, ini istilah di dalam fisika statistik, kita sebut sebagai macrostate. Jadi, yang dimaksud dengan macrostate itu adalah keadaan di mana total energinya untuk kemungkinannya tadi itu adalah berapa. Misalnya kalau di sini adalah 1. Jadi kita akan sebut macrostate yang energinya 1 elektron volt atau 1 unit energi misalnya. Nah, untuk satu macrostate seperti ini, macrostate yang dicirikan dengan 1 unit energi, tiap kemungkinannya, itu ada berapa macam microstate atau ada berapa macam kemungkinan. Ada berapa macam kemungkinan itu adalah multiplicity-nya atau 3. Karena di sini kan ada 3 kemungkinan. Nah, berarti kita nyebutnya seperti ini. Macrostate-nya adalah untuk yang 1 itu punya 3 multiplicity atau multiplicity-nya 3. Nah, setiap satu multiplicity kita bisa tuliskan 100 kah, 010 kah, atau 001. Nah, itu berarti kita sedang mendeskripsikan microstate-nya. Jadi ini istilah baru, kita punya macrostate, multiplicity, dan microstate. Jadi macrostate itu kalau ditanya macrostate-nya berapa, berarti kita jawab macrostate yang energinya berapa. Kalau ini kebetulan energinya 1 elektron volt atau 1 unit satuan. Kalau macrostate yang energinya 2, ada berapa? Multiplicity. Berarti kita hitung aja. Ini yang 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi macrostate dengan 2 unit energi itu ada 6 multiplicity. Kemudian kalau ditanya microstate-nya apa aja, harus kita tuliskan berarti 200, 020, 002. Jadi itu bahasanya ya. Kita tanya lagi misalnya ada nggak macrostate yang unit energinya adalah 3, multiplicity-nya berapa? Berarti kita lihat kemungkinan yang unit energinya adalah 3, misalnya ini. Nih 300, 030, 003. Ada 210, 201, 120. Kemudian ada apa lagi? 021, 102, 012, 111. Nah, ini yang 3. Ada berapa kemungkinan? Ada 10. Jadi kalau kita hitung di sini ada 10, berarti macrostate yang unit energi totalnya 3 unit energi, ada 10 multiplicity. Nah, microstate-nya apa saja? Baru kalian tuliskan 3000, 030, 003, dan seterusnya. Nah, apa yang membatasi 1, 3, 6, 10?
Yang membatasi adalah energi yang diberikan ke sistem itu. Jadi kalau dia dikasih energi lagi, berarti akan semakin banyak kemungkinan microstate yang bisa dibentuk. Berarti jumlah macrostate-nya juga akan tambah. Dan setiap macrostate multiplicity-nya juga akan meningkat. Jadi itu penggunaan istilah microstate, macrostate, dan multiplicity. Sebelumnya kita menggunakan istilah kemungkinan kan, jadi kemungkinan pertama ini, kemungkinan kedua ini, tapi kemungkinan bisa kita ganti dengan istilah microstate. Nah, sekarang kalau kita ambil jumlah atom yang lebih banyak, maka misalnya di sini jumlah atom untuk sistem. Jadi kita kemarin minggu lalu kita bicara ada 2 sistem, misalnya dalam 2 subsistem dalam satu sistem yang tertutup. Nah, 2 subsistem ini bisa saling tukar-menukar energi di antara mereka. Misalnya di sini subsistem yang A ada 300. Di sini subsistem yang B ada 200. Nah, Na besar ini apa? Kalau kita balik ke definisi yang tadi, N besar ini adalah hasil dari 3N. Jadi kalau N kecil adalah jumlah atomnya, kemudian jumlah osilator harmoniknya adalah 3 kalinya. Jadi kalau ini bayangannya bukan berarti jumlah atomnya 200, tetapi sepertiganya. Atau karena dia cuma bebas bergerak di 2 arah, misalnya cuma setengahnya saja, berarti hanya 100 atom. Jadi di sini tidak contoh yang diberikan tidak bicara tentang jumlah atomnya, tetapi bicara tentang jumlah osilator harmoniknya, yaitu Na 300 dan Nb 200. Nah, jumlah unit energinya totalannya adalah, atau energi yang bisa dimiliki oleh sistem tersebut adalah 100. Artinya 100 unit energi ini, entah satuannya joule, entah satuannya elektron volt, itu harus dibagi di antara A dan B. Misalnya pembagiannya tentu kalian bisa bayangkan, misalnya padatan yang A tidak punya energi sama sekali, atau kita lihat di sini di tabel kecil yang di samping 0. Padatan yang B punya energi 100. Nah, dari pembagian seluruh kemungkinan seperti ini, kita akan bisa menghitung omega atau jumlah multiplicity tadi berapa. Jadi omega di sini kalau yang 0, kita ingat tadi kalau posisi atau microstate yang 0 di slide sebelumnya, ini microstate yang 0 semua. Ada berapa jumlah multiplicity-nya? Ya tentu hanya ada satu kemungkinan, yaitu atau satu multiplicity. Makanya di sini ditulis satu multiplicity. Nah, di sini untuk yang Ki-nya atau energi yang dimiliki oleh padatan A adalah 0. Nah, sementara di Ki-B-nya tentu sisanya adalah 100. Nah, omeganya kalau kita menghitung dengan jumlah yang sangat besar, kita bisa gunakan ini. Ini juga disebutkan di bukunya Stowe, yaitu EQ per N dipangkatkan dengan N. Ketika nilai Q-nya jauh lebih besar daripada N. Nah, bagian yang seperti ini kalau dihitung satu persatu tentu rumit. Tapi biasanya kalau kita menggunakan kalau kita sudah masuk ke sistem besar, kita bisa gunakan persamaan Gaussian. Nah, di sini cuma ingin ditunjukkan bahwa nilai omega atau nilai dari multiplicity yang didapat itu bisa sangat-sangat besar. Dan tentu kita akan melihat bagian yang seperti ini tergantung pada nilai dari nilai Na dan Nb. Di sini kalian lihat Na-nya 300, Nb-nya 200, kemudian Q totalnya adalah 100. Ini kan tidak sama Na dengan Nb. Seandainya Na dengan Nb sama, maka kita akan lihat bahwa omega total mereka itu akan ada di garis Qi 50. Tapi di sini dia bergeser ke Qi 60. Nah, garis Qi 60 ini apa? Qi 60 ini adalah saat omega total, atau kita nyebutnya di minggu lalu itu adalah saat kemungkinannya yang paling maksimum.
atau kalau kita nyebutnya sekarang itu adalah multiplicity-nya yang paling besar. Nah, multiplicity yang paling besar kalau di sini bisa dihitung dengan omega max, yaitu E per N pangkat 2N, Q per 2 pangkat 2N. Nah, pada saat yang minggu lalu, kita juga belajar bahwa kita bisa menghitung besaran lain, yang sebenarnya besaran itu ya sama dengan multiplicity. Cuman kita nyebutnya dengan istilah entropi. Jadi aku ingin mengingatkan kembali bahwa entropi itu tidak lain dari multiplicity. Multiplicity yang dimiliki oleh setiap microstate-nya. Nah, di sini kalau dihitung multiplicity atau entropinya tentu adalah kalen dikalikan omeganya atau EQ per N pangkat N. Atau kalau N-nya sangat besar, kita bisa gunakan yang pendekatan di atas tadi, sehingga kita bisa dapat SNK dikalikan 5,6. Nah, di sini entropi itu tidak lain dari omega total ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada angka-angka yang sangat besar, tapi kalau diubah menjadi entropi dia hanya nilainya 0,77 Joule per Kelvin misalnya. Nah, yang ingin ditekankan adalah pada saat kita melihat atau menghitung entropi atau menghitung multiplicity, maka kalian ingat bahwa multiplicity yang paling besar itu adalah yang menunjukkan keadaan setimbang. Keadaan setimbang apa? Keadaan setimbang dicirikan oleh dicirikan oleh entropi yang maksimum, itu satu. Kemudian ciri yang kedua adalah ketika dua sistem ini berinteraksi, temperaturnya sudah tidak berubah lagi. Jadi kalau kita bilang keadaan setimbang berarti dua subsistem itu yang awalnya suhunya berbeda atau energinya tadi berbeda-beda seperti ini, itu lama-kelamaan akan sama suhunya. Nah, karena itu untuk menghubungkan entropi dengan suhu di sini kita sudah punya besaran yang dibahas minggu lalu juga, bahwa suhu ini persamaan yang di sebelah kanan itu adalah turunan entropi terhadap energi dalamnya atau energi totalnya. Nah, sedangkan entropinya kita dapat dari persamaan di sini tadi, NK ln Q per N plus 1, atau kalau diuraikan keluar berarti NK ln U dikurangi NK ln epsilon N plus NK. Nah, epsilon ini adalah nilai energi untuk setiap satuan unit energinya. Jadi epsilon itu bisa kita tuliskan HF kalau dia terkait dengan kuantum tadi, atau bisa kita tuliskan dengan unit energi lainnya. Nah, Q-nya adalah unit satuannya. Nah, dari sini temperatur hasil kebalikan dari turunan entropi terhadap energi dalam itu adalah kebalikan 1 per NK per U. Dan ini kalau dibalikan berarti sama dengan U per NK itu sama dengan T, atau U sama dengan NKT. Nah, bagi kalian yang mungkin sudah pernah ambil fisika zat padat sebelumnya, atau mungkin sudah pernah ambil fisika statistik, U sama dengan NKT itu kan tidak lain dari hasil dari teorema ekipartisi. Nah, teorema ekipartisi itu apa? Jadi kalau kita punya 1 derajat kebebasan, berarti kita punya setengah KT, energi rata-ratanya. Tanpa harus menghitung dia sistemnya seperti apa. Kita hanya perlu tahu bahwa dia setengah derajat, 1 derajat kebebasan. Kalau dia punya 2 derajat kebebasan, berarti dia 2 kali setengah kali KT. Nah, kalau di sini kita ketemu nilai U sama dengan N besar KT, berarti berarti kita punya 2 derajat kebebasan. Nah, ini yang aku maksud tadi, kalau dia punya 3 arah gerak X, Y, Z, masing-masing X, Y-nya dia punya 2 derajat kebebasan. Karena 2 berarti 2 kali setengah, 1 berarti ketemu hasil NKT. Nah, di sini contoh yang diberikan adalah untuk padatan solid.
Nah, yang ingin ditekankan sekali lagi apa? Kaitan antara entropi, kemudian keadaan setimbang, kemudian suhu. Kalau kalian lihat di sini, kita bisa menduga suhu dari dua subsistem ini antara A dan B itu berapa. Kalau lihat aja di kemungkinan atau microstate yang pertama, ini QA-nya adalah 0 unit energi, ini QB-nya adalah 100, berarti yang padatan B punya 100 unit energi dibandingkan yang padatan A yang hanya punya 0 unit energi. Tentu berarti yang padatan B istilahnya suhunya berapa, sementara yang padatan A justru ada di suhu yang sangat rendah atau 0 Kelvin. Nah, apa yang terjadi? Apakah dua padatan tersebut akan mempertahankan kondisinya? Satu tetap panas, satunya tetap dingin tanpa mereka berinteraksi? Tentu bukan itu kan yang terjadi. Tentu satu padatan dengan padatan yang lainnya yang dia berinteraksi, entah itu ditempelkan, entah itu didekatkan, entah itu berada dalam satu cairan yang lain misalnya, tentu mereka akan saling mentransfer energi. Kemana arah transfer energinya? Tentu arah transfer energinya adalah dari yang banyak energinya 100 ke yang sedikit energinya 0. Nah, itu yang akan terjadi. Jadi kalian bayangkan dari QB ini akan transfer ke dari subsistem B akan transfer ke subsistem A. Dan itu terus terjadi. Dan transfernya adalah acak, artinya bisa aja dia di microstate yang ini, kemudian di kemungkinan yang lain dia di microstate yang berbeda, kemudian di microstate yang lain, sampai akhirnya dia akan paling sering itu berada di microstate yang multiplicity-nya tadi yang paling banyak atau yang omeganya yang paling besar. Nah, di sini muncul penjelasan bahwa kalau kita tanya mengapa, atau mungkin aku tanya ke kalian jawabannya apa. Misalnya aku tanya dari dua subsistem tadi, yang satu yang panas, yang satu yang dingin, kalau mereka berinteraksi satu sama lain, yang terjadi adalah yang panas itu akan memberikan energinya ke yang dingin kan, bukan malah yang dingin menjadi tambah dingin, yang panas menjadi tambah panas. Nggak akan terjadi kan seperti itu. Nah, alasannya apa? Dari pemahaman kalian yang dulu atau pemahaman kalian yang sekarang, alasannya apa? Kenapa yang panas kemudian menjadi lebih dingin, yang dingin lebih panas sampai keduanya suhunya sama gitu. Nah, berarti kan ada energi dari yang panas ke yang dingin kan. Nah, kenapa bukan sebaliknya, dari yang dingin memberikan energinya ke yang panas, sehingga yang dingin makin dingin, yang panas makin panas? Jawabannya apa kira-kira? Kalau kalian pahami sampai sekarang atau pemahaman kalian yang lalu? Asas Black, Pak. Apa itu asas Black? Yang hukum yang menjelaskan tentang kesetimbangan thermal, Pak. Apa itu? Aku lupa. Asas Black kesetimbangan thermal. Jujur saya juga lupa Pak bunyinya, Pak. Terus? Kalau soal dengar kok kesetimbangan thermal, ingatnya cuma namanya, Pak. Tapi kalau suruh jelasin bunyi hukumnya nggak tahu, Pak. Terus? Itu aja, Pak. Perpindahan kolor, Pak. Apa bunyinya mungkin atau apa dia ceritanya asas Black itu? Ada perpindahan kolor, Pak. Iya betul, yang aku bilang tadi kan, perpindahan energi dari kolor dari yang suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, pertanyaannya adalah mengapa seperti itu yang terjadi? Mengapa bukan suhu rendah ke suhu tinggi? Apa
ada jawaban dari yang kalian pahami sebelumnya yang barusan. Gak kedengeran ngomong dia kayaknya audionya error. Halo Pak. Gimana? Kalau menurut saya karena yang punya energi itu kan panas Pak. Jadi kalor. Jadi di situ tuh yang berpindah energinya kan nggak ada energi dingin gitu Pak. Adanya kan energi panas, energi kalor. Jadi yang berpindah itu energi panasnya yang mempengaruhi benda yang suhunya lebih rendah. Lebih rendah. Gitu sih Pak, menurut saya Pak. Nah, suhu yang rendah itu, yang A tadi, subsistem A, dia juga punya energi. Jadi katakanlah 100 energi totalnya. Di subsistem A katakanlah punya 20. Di subsistem B punya 80. Nah, kenapa yang 80 malah ngasihkan ke yang 20? Bukan yang 20 yang ngasihkan ke 80. Jadi yang terjadi kan suhu yang tinggi nanti memberikan energi kalor ke suhu yang rendah kan. Bukan 20 suhu yang rendah, dia kasihkan 20-nya ke suhu yang tinggi gitu. Jadi yang padatan yang panas tadi makin panas, yang padatan yang lebih rendah suhunya makin dingin. Nah, kenapa tidak terjadi yang seperti itu? Agar terjadi kesetimbangan, Pak. Iya, maksudnya itu kan kondisi setimbang. Nah, kenapa tidak terjadi ketidaksetimbangan? Jadi pertanyaan. Entropinya, Pak. Hah? Entropi. Iya, kenapa entropinya? Kalau menurut saya, entropi itu tidak bisa berkurang. Dia bisa bertambah gitu, Pak. Jadi, yang 20 itu nggak bisa berkurang lagi. Maksudnya, bertambah ke 80, dan 80 itu nggak bisa berkurang. 20 bukan entropi, tapi dia unit energinya atau energi total. Atau karena kita hanya membahas suhu, berarti hanya energi kalor saja. Nah, kalau entropi apanya? Jadi itu bukan 20 dan 80 tadi bukan ukuran entropi. Atau kalau aku balik ke slide ini. Nah, yang sebelah kiri ini udah kelihatan kan? Ini ada QA, ada QB. Ini unit energinya. Dan semua kemungkinan bisa dituliskan di sini. Jadi antara QA 0, QB 100 atau QA 100, QB 0. Dan ini titik-titik karena saking banyaknya kan nggak dituliskan semuanya karena 100 baris. Nah, dari seluruh kemungkinan ini pasti mereka akan mencapai keadaan setimbang kan. Keadaan setimbang dicirikan dengan multiplicity yang paling besar. Nah, tapi kenapa itu yang terjadi? Kenapa bukan keadaan setimbang itu ada di 0 dan 100 misalnya? Di multiplicity yang 10 pangkat 81 ini. Kenapa harus ada yang di 60 ini misalnya, 10 pangkat 114. Jawaban yang terakhir tadi nyerempet ke entropi, ya karena kita kan belajar prinsip sebelumnya kan, kalau entropi akan terus meningkat. Dan yang dimaksud entropi kan yang omega ini kan, jadi entropi itu akan terus meningkat dari sini, balik diacak, mungkin di sini, mungkin di sini, tapi ujung-ujungnya akan meningkat di sini, di 6,9 10 pangkat 114. Nah, tapi kenapa itu yang terjadi gitu? Kenapa bukan entropinya mengambil nilai yang di sini, yang setimbang? Misalnya yang 2,8 10 pangkat 83. Mungkin jawabannya bukan ada di slide ini, tapi
Jawabannya mungkin ada di slide yang ini. Kalau kalian masih ingat yang ini, kelihatan? Ini jumlah keadaan total dari keadaan yang pertama, keadaan yang kedua, bukan unit energi ya ini, keadaan yang ketiga, dan seterusnya, sampai keadaan yang ke omega. Atau multiplicity-nya nanti ada berapa di sini. Omega ada nilai berapa. Nah, di sini kalian lihat peluang untuk setiap keadaannya, setiap microstate-nya, ini, setiap I-nya, itu adalah sama semuanya. Jadi 1 per omega. Kalau ditanya kenapa sama, nah itu mungkin yang belum ada jawabannya di fisika. Jadi kenapa peluang untuk setiap microstate sama. Tapi model yang kita kembangkan adalah peluang untuk setiap microstate seperti ini, nilai peluangnya sama. Nah, kalau nilai peluangnya sama, berarti kalau kita balik ke tabel tadi, atau mungkin tabelnya ada di sini, atau mungkin pakai yang ini. Kalau peluang untuk satu microstate-nya tadi sama, berarti kalian lihat kan di sini, ini ada 1024 microstate, ini ada 1944 microstate. Ini ada 864 microstate, ini ada 64 microstate. Nah, setiap microstate-nya ini peluangnya sama. Nah, karena peluangnya sama, maka yang akan menentukan peluang mana yang paling besar tentu hanya dilihat dari jumlah microstate-nya saja. Jadi kalau kita lihat jumlah microstate-nya yang paling banyak atau multiplicity-nya adalah yang 1944. Jadi ini multiplicity yang jumlah microstate-nya paling banyak. Nah, kita bisa ambil nilai peluang, yaitu peluang untuk terjadinya kondisi seperti ini, yaitu E1 atau subsistem 1, 2, subsistem 2, 3, itu dari 1944 dibagi 3896. Nah, dari sana peluang munculnya pasti akan lebih besar dibandingkan 1024 dibagi 3896. Tentu lebih besar juga dibandingkan 64 dibagi 3896. Nah, tapi ingat, yang kita bicarakan adalah peluang. Peluang itu kan hanya kemungkinan. Jadi bisa jadi dia tidak berada di kondisi yang ini, yang 1094, tapi bisa jadi dia berada di 1024. Ada berapa kali dia mungkin ada di sini? Kita bisa modelkan bahwa dia mungkin ada di sana 1024 kali. Dia ada di sana itu apa maksudnya? Maksudnya keadaan energi 1 adalah 1, keadaan energi 2 adalah 4, itu terjadi berapa kali? Terjadinya adalah 1024 kali. Pada saat kita mengamati padatannya, padatan 1 dan 2, kemudian kita hitung energinya, oh yang energi 1, yang padatan 1 energi 1, padatan 2 energi 4, itu kita hitung, oh ternyata itu terjadi sebanyak 1024 kali. Kemudian kita hitung lagi kemungkinan yang lain atau microstate yang lain 3 dan 2, terjadinya sebanyak 864 kali. Jadi multiplicity-nya 864 kali. Nah, apakah padatan 2 subpadatan tersebut akan berputar-putar atau tetap di 14 saja? Tidak, dia akan terjadi 14, akan 50 mungkin saat yang lain, akan 41 di saat yang lain, 3 dan 2 di saat yang lain, 2 dan 3 di saat yang lain. Tetapi paling sering yang terjadi adalah dia akan ada di 2 dan 3. Nah, ini kalau jumlah sistemnya kecil. Tapi kalau kita berinteraksi dengan yang jumlah sistemnya besar, misalnya yang tadi slide yang terakhir,
di sini. Nah, yang ini kita menggunakan jumlah yang besar, maka kalian lihat ini 10-nya sudah pangkat 114. Bedanya dengan 10 pangkat 81 itu ada sekitar 33. Jadi beda ordernya adalah 10 pangkat 33. Jadi kejadian di mana energi dari padatan A itu adalah 60, energi dari padatan B itu adalah 40, atau yang ini grafiknya, itu peluang terjadinya adalah 6,9 kali 10 pangkat 114 kali, atau peluangnya 6,9 dibagi 9,3 kali 10 pangkat minus 1. Nah, itu peluang terjadinya, dan itu adalah peluang yang paling besar. Nah, apakah di padatan tersebut akan selalu terjadi 60-40 pembagian energinya? Tidak. Jadi di padatan itu akan terus berubah-ubah. Ada yang 5941, ada yang 496, ada yang 100, ada yang 298. Tetapi yang paling sering terjadi adalah yang 60 dan 40. Dan paling seringnya itu tinggi sekali kemungkinannya. Jadi kalau kalau ditanya lagi mengapa ini yang yang menjadi keadaan setimbang, yaitu di mana energi yang salah satu subsistem yang lebih tinggi akan ditransfer ke energi subsistem yang lebih rendah sampai mereka mencapai keadaan setimbang. Mengapa itu terjadi? Jawabannya adalah ya karena peluang terjadinya paling tinggi. Apakah satu saat kalau kita rajin mengamati bisa terjadi padatannya satunya makin dingin, yang satunya makin panas? Iya. Tetapi untuk untuk menemukan hal tersebut terjadi, peluangnya sangat kecil. Umur kita nggak akan cukup untuk mengamati kejadian itu, karena kalian lihat aja di sini ada 10 pangkat 114, 10 pangkat 80, itu bilangan yang sangat-sangat besar. Jadi kemungkinannya ada, tapi sangat-sangat kecil. Dan kalau dibiarkan terjadi secara alami, artinya dibiarkan begitu saja, maka pasti semuanya akan menuju ke keadaan dengan jumlah microstate yang paling besar, atau multiplicity yang paling besar tadi. Atau kita bahas kalau dia diubah ke dalam bilangan entropi, berarti ke entropi yang paling besar. Nah, jadi kalau aku simpulkan sekarang, kenapa kalor mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah? Jawabannya karena peluangnya itu yang paling tinggi. Peluang terjadinya kalor mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah itu yang paling tinggi peluangnya. Apakah ada peluang kalor mengalir sebaliknya? Ada, tapi peluangnya sangat kecil. Dan peluang yang sangat kecil itu mungkin terjadi, mungkin kalau kita rajin nungguin semuanya. Jadi dihitung lagi. Tapi kasusnya adalah jumlah atom yang terlibat seperti di padatan tadi sangat banyak. Jadi kemungkinannya akan sangat kecil. Waktu yang kita perlukan akan sangat panjang. Sama aja kalau kita ambil analogi misalnya yang contoh di awal dulu, kita hanya menggunakan 3 koin misalnya, kemudian 3 koin kita lemparkan, muncul angka-angka atau muncul gambar-gambar. Apakah mungkin terjadi semuanya muncul gambar ketiga koinnya? Jawabannya mungkin, tapi peluangnya sangat kecil. Nah, itu kalau 3 koin. Apalagi kalau kita naikkan jumlah koinnya menjadi 10 koin. Apakah 10 koin itu kalau kita lemparkan peluang munculnya ke 10-nya itu angka? Bisa, tapi peluangnya sangat kecil. Nah, yang paling mungkin terjadi adalah pasti separuhnya. Pasti separuhnya adalah muncul angka, dari 10 koin, 5-nya muncul angka, 5-nya muncul gambar, itu pasti yang paling sering terjadi. Jadi,
kalau kalian lemparkan 10 koin. Mungkin bisa jadi juga itu, bisa jadi tugas juga. Dan aku ingin bikin tugasnya seperti ini. Pertama, masing-masing dari kalian kan punya koin 1.000 rupiah, tapi bukan sekarang ya, tapi minggu depan aja. Jadi kalian bisa siapkan dulu. Jadi untuk minggu depan kalian siapkan koin yang 1.000 rupiah, masing-masing orang 1 koin. Jadi 1 orang 1 koin 1.000 rupiah. Nanti kita adakan percobaan online. Jadi aku pengen nunjukin tidak masalah koinnya dilempar di tempat yang berbeda, peluangnya tetap sama. Jadi ada tidak masalah juga koinnya dilempar di waktu yang berbeda. Kalau kalian rajin mencoba, Senin 1 orang lempar koin, Selasa 1 orang lempar koin, peluangnya pasti juga tetap sama. Tapi kita akan coba di tempat yang berbeda aja. Jadi minggu depan kalian siapkan 1 koin 1.000 rupiah, yang licin itu, yang kecil. Nanti kita lakukan percobaan bareng saat itu. Baru kita catat peluangnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa nggak nangkep apa yang aku maksud? Bukan apa yang aku maksud, apa yang inti utama yang ingin aku bicarakan di sini? Mungkin 1 orang yang aku tunjuk. Dari tadi aku pengen tahu Aditya Dwi Septianur. Aditya Dwi Septianur. Ada nggak? Halo. Aditya nggak ada. Halo. Kalau nggak bisa ngomong, boleh di chat juga. Aditya. Atau kita sistem gugur. Jadi kalau Aditya nggak ada, dia sistem gugur. Halo, ada nggak? Iya Pak, maaf Pak, dari toilet Pak. Oh ya, oke. Kita pakai sistem gugur, seru tuh kayaknya. Tadi aku bilang sistem gugur itu apa? Baru dari toilet Pak, maaf. Oke. Apa sih yang hal penting yang aku bicarakan dari awal tadi sebenarnya apa? Tadi sebelum saya jalan ke toilet, saya perhatikan yang ini Pak, yang suruh bawa koin itu Pak ya, besok di minggu depan. Tujuannya untuk biar kita tahu sebenarnya peluangnya itu yang terjadi. Kan kalau kemarin kita taunya teori. Nah, ini coba kita lakukan dengan kemungkinan berapa yang akan terjadi dengan jumlah mahasiswa di fisika statistik kayak gitu, Pak. Nah, kalau sebelum itu yang aku bicarakan. Terus terkait tadi tuh oh ya, terkait dengan Pak, kesetimbangan. Kenapa ketika ada yang bersuhu lebih tinggi, dia mempengaruhi yang suhunya lebih rendah kayak gitu Pak, karena peluang kemungkinan terbesarnya terjadi karena yang suhu tinggi itu lebih dominan untuk untuk mempengaruhi keadaan yang lebih rendah kayak gitu Pak. Lebihnya itu aja sih Pak. Oke. Dominan mempengaruhi, mungkin arahnya sudah pas itu, tapi kalimatnya yang kurang tepat. Mungkin 1 orang lagi, Denny misalnya, Denny Susanto,
Baik, Pak. Apa anunya? Kesimpulannya atau apa sih intinya yang aku bicarakan muter-muter dari tadi, dari padatan solid ke slide sebelumnya lagi? Sebetulnya saya itu masih ada bingung diri, Pak. Yang dimaksud peluang lebih besar sama yang disampaikan suhu 80 bisa merata di suhu 20 tadi itu gimana ya, Pak? Masih saya pikirkan dari tadi, Pak. Oke. Itu Yang maksudnya lain gimana ada ya, Pak? yang bisa jawab? Jadi Denny bertanya, tadi kalau ada angka 80 dan angka 20 di dua padatan solid yang berbeda tadi, atau padatan Einstein ya, bukan padatan solid. Iya, Pak. Padatan Einstein yang berbeda, satunya 80, itu satunya 20. Nah, 80 dan 20 kan bukan suhu, tapi unit energinya. Jadi yang satu unit energinya 80, yang satu unit energinya 20. Nah, pertanyaan Denny, kenapa gitu ya gitu? Kenapa 80 sama 20 tadi ya? Pertanyaannya apa? Hubungan dari tadi, Pak, Hubungan dari suhu suhu 80 sama 20 sama peluang lebih besar tadi itu loh, Pak. Masih bingung saya, Pak. ya, hubungannya apa? Nah, mungkin itu ya pertanyaannya. Yang lain Iya, ada gitu. bisa jawab? Saya jelasin ke Denny apa maksudnya 80 dan 20 itu. Kayaknya perlu aku tunjuk ya satu orang. Mungkin Rizky Wahyudi. Rizky Wahyudi ada apa jelasin ke Denny maksudnya 80 20 tadi apa? Kenapa, Pak? Denny nanya 80 20 tadi maksudnya apa gitu. Kalau yang saya tangkap, Pak dan Kak, untuk yang suhu 20 sama 80 tadi itu melihat dari nilai peluang. Iya, peluang. Apa tadi? Bentar dulu, Pak. Mungkin bisa dijawab dulu, 80 itu apa, 20 itu apa sih? Mungkin kalau aku share di sini, yang 80 itu apa, yang 20 itu apa? Mungkin lihat di mana ya tadi 80 20. Denny lihat di mana ya 80 20? Bapak kasih contoh tadi, Pak. Oh, Iya, Pak. Contoh yang suhu tadi loh, Pak. tapi nggak ada di Suhu tinggi bisa setimbang ke suhu 20 tadi itu loh, Pak. Oh, itu nggak ada di slide tapi ya itu bukan suhu, itu energinya maksudnya. Oh, energinya. Jadi peluang energinya gitu Kak, Pak, bukan peluang suhunya bisa Peluang stabil energinya. sama gitu Kak, Pak. Nah, kacau lagi nanti. Jadi kita bicara 80-20 itu maksudku adalah menyederhanakan. Yang satu punya energi 80, satu punya energi 20. Nah, itu kalau 80-20, tapi dia nggak ada di slide kan memang. Cuma menyederhanakan aja. Nah, pertanyaanku tadi adalah sebenarnya intinya diskusi tadi itu apa? Dari dua subsistem itu. Baik yang kita bahas minggu lalu maupun di padatan Einstein yang kita bahas sekarang. Mungkin satu yang
kalau tadi cowok, sekarang yang perempuan. Di Husnul Dini Anissa. Apa memang yang kita bicarakan tadi? Kalau yang terakhir kesimpulannya itu Pak, itu tadi kenapa kolor dari suhu tinggi itu bisa ke suhu rendah itu karena peluang terjadinya yang paling tinggi itu yaitu suhu tinggi ke suhu rendah. Itu Pak. Betul. Jadi peluang terjadinya itu yang paling tinggi dari suhu tinggi ke suhu rendah. Walaupun dari suhu rendah ke suhu tinggi juga mungkin, tapi peluangnya sangat-sangat kecil. Ya, Pak. Betul. Ya intinya sih itu, dan suhu tinggi ke suhu rendah itu ujung-ujungnya nanti akan mencapai kesetimbangan. Yaitu ujung-ujungnya dia akan mencapai nilai entropi yang paling besar. Nah, dari sini aku ingin bagi menjadi 2 grup, tapi kenapa sekarang tidak bisa ya? Oh ya, ini dia. Aku akan bagi jadi 2 grup. Dan kalau kalian lihat di sini, ini ada 2 pertanyaan. Mungkin bisa di screenshot dulu habis ini karena kemarin aku belum masukkan yang bagian ini. Sudah kelihatan belum? Sudah Pak. Nah, kalian screenshot ini yang untuk kelompok 1. Belum tahu tapi kelompok satunya siapa. Kemudian sudah screenshot ya. Paling nggak ada beberapa orang yang screenshot biar nanti bisa muncul atau di-share. Terus ini yang kelompok 2. Sudah? Sudah Pak. 1 dan 2. Nah, aku harap juga ada beberapa dari kalian yang pakai laptop sekarang. Jadi bisa bisa menghitung di Excel. Kalau nggak pengen menghitung manual. Oke, aku bagi ya. Jadi ini otomatis dia akan ke 2 ruangan. Jadi 9 orang. Oke, silahkan join ke kelompoknya masing-masing. Seperti biasa, breakout room 1 berarti yang kelompok 1. Ayo, ada yang bisa presenting? Nggak tahu tadi apa yang disuruh. Yosep, waktu dan tempat dipersilahkan. Parah sih Januar. Nggak boleh gitu, Jan. Aku tuh kalau kamu pengen Jan maju, Jan. Oke, terima kasih atas kesempatannya.
Mana soalnya? Di grup siapa yang bisa sekali buka WA? Ya bisa. Tabel 7.1 sama titik 2 yang mana? Di tadi. Cuma ada 7.2 sih. Oh iya, harusnya screenshot juga tabel. Ini pakai buku apa ini? Hah? Sakit perut lagi. Tabelnya nggak ada ya? Tabelnya ada di sebelumnya kayaknya, slide sebelumnya. Bentar, coba aku cek. Ini aku download. Ada di itu nah, apa namanya? Materi yang Bapaknya kasih untuk minggu 2. Jen, kamu sudah briefing nggak, Jen? Belum. Besok aku. Kenapa mau ikut kah? Aku justru malam ini, Cok. Aku ikut nah. Ikut aja, Cok. Aku bingung banget mau ngapain. Oke. Bentar, masih aku buka slide-nya. Hey, Jude. Don't make it bad. Kok kamu tahu, Jen? Tahu lah. Orang tua gue ini. Oke, Jen. Oke, Jen. Oh. Halo, tes. Ada. Tabelnya mana tabelnya? Itu kayaknya Januar sudah siap itu. Ya langsung aja, kalau langsung kacangin bangke. Tujuh titik 1 nggak ada. Memang nggak ada, cuma adanya 7.2. Di pekan 1 berarti. Hah? Pekan 1B yang coba cari filenya. Kemarin apa itu namanya? Kalau dibilang derajat kebebasan, tapi kalau misalnya dari 2 partikel berarti totalnya dikalikan ya sama jumlah partikelnya. Apa itu? Derajat kebebasan totalnya. Oh, yang total itu kah? Heeh. Saya.
Tadi bukannya yang 3 dikali sama itu ya, jumlah atomnya. Nah, itu. Yang dikali jumlah partikel itu. Itu di buku mana lagi? Aku lupa. 3 dikali jumlah itu N kan? Iya, Kak. Oh, Nestowena. Tunggu. Ada dikalikan enggak ya? Yang pakai laptop guys. Pakai laptop juga guys. Kamu ngerti kah? Itu yang dibikin tabel kayak gitu kan, yang osilator sama energi tadi tuh loh. Tapi aku bingung juga sih. Sama pakai HP nih. Siapa yang pakai laptop? Ini buat tabelnya yang sama yang hukum kedua termodinamika itu kah? Oh itu. Oh, tabel itu kakak. Kelihatan. Ya, aku Kak, presenting. Ini yang presenting siapa? Oh, kakak. Ada ke gambarnya. Mikroskopik kah? Iya, Oke, iya. mikroskopik. Iya. Nah, kalau yang lihat dari soal sih itu kan tabel 7.1. Guys, mic muka. Sorry guys. Tabel 7.1 sama 7.2. Soalnya kan terdapat dua sistem yang berinteraksi yang terisolasi dari keadaan gitu yang keluas. Baru satu sistemnya itu mempunyai 4 derajat kebebasan. Kemarin derajat kebebasan itu NP ya? Yap. Berarti diketahuinya NP yang pertama itu 4. Kalau yang kedua 10. Terus mereka itu mempunyai kombinasi energinya 4. Apa maksudnya? E-nya 4 mungkin. Atau S1 E2-nya sama dengan 4. Ada 4 kali gitu kah? Ini kayaknya yang S1 tambah E2 sama dengan N0. Sama dengan 4. Tapi itu dua-duanya 4 gak sih? Oh, itu kalau maksudnya kalau ditambahkan jadi 4 gitu. Iya, kombinasi. Oh, that's... Yang in unit of one itu apa maksudnya? Halo. Ada yang ditanya? Halo, Pak.
Maaf Pak, masih bingung sama soalnya Pak. Ya, yang ditanyakan apa? Yang pertama itu, yang lain bantuin ya, bahasa Inggrisku kurang-kurang. Yang pertama itu buat tabel mirip kayak tabel 7.1 dengan tabel 7.2 untuk keadaan energi sama keadaan jumlah keadaannya dari setiap sistem dan keadaan. Soalnya mana? Oh iya. Bisa Kak, screen soalnya Kak. Share screen ya. Kelihatan nggak? Iya. Dua sistem berinteraksi, terisolasi dari reservoir kan maksudnya, rest of the universe. Sistem yang satu memiliki 4 derajat kebebasan dan sistem yang kedua memiliki 10 derajat kebebasan. Kombinasi energinya totalnya kan 4 dan selangnya 1. Jadi bisa 13, bisa 04, bisa 22, bisa 31. Buatlah tabel seperti yang tabel titik 7 atau 7.2 itu untuk energinya. Jadi microstate kemungkinan energinya dan jumlah state yang tersedia untuk setiap sistemnya dan kombinasinya atau gabungan. Habis itu yang ditanya adalah peluang antara sistem tersebut berada di microstate yang 1,3. Artinya yang E1 1, yang E2 3. Peluangnya berapa? Nah, itu kalau terjemahannya. Nah, yang ingin kalian tanyakan adalah apa? Unit of itu jadi yang selangnya tadi ya, Pak? Unitnya 1 aja. Maksudnya kan 1, 2, 3, 4 udah. Bukan 1,5 ada enggak. Jadi antara 0,4, 1,3, 22 atau 31. Nah, kalau ini contohnya 5 dia. Kalau tadi 4. Jadi ini 05, 14, 23. Pak, mau nanya Pak, maksudnya selangnya itu yang bagian ini Kak Pak? Ya, itu kan energinya tadi, unit satuannya. Bisa 0,4, bisa 1,3, bisa 22. Buat Excel, Ki. Nah, di Excel gampang. Biar hitungnya enggak satu-satu. Udah aku tinggal ke grup sebelah ya. Iya Pak, makasih Pak. Oh iya. Udah berarti selesai. Oh iya ya. Oh maksudnya tadi sudah dijawab semua. Oh, iya sudah selesai. Iya Pak. Waduh. Sudah Pak. Oh, 4 omega ya itu maksudnya. Tulis aja omega biar nggak bingung. Nggak bisa Pak. O aja. Kan bisa tulis omega.
Oh iya omega. Pak, paham Pak. Nah, biar nggak bingung. Omega 2 itu omega 0 total Iya. ya maksudnya. Iya Pak. Kok ada yang sampai koma, kenapa itu? Coba lihat Kemana Pak? rumusnya. Yang 2,828 itu kenapa? 2,28 ini ya Pak? Iya. Karena 2 pangkat. Pangkat 3/2. Iya Pak. B5 itu. Iya Pak. Beda sama, karena derajat kebebasannya beda kayak yang omega 2 itu. Iya Pak, yang satu derajat kebebasannya 3, yang satunya lagi derajat kebebasannya 4 Pak. Coba lihat yang omega 2 di baris 5 itu, yang klik 4. Oh, kalian nggak keliru rumus kan? Itu pangkat 2. 4/2 Pak. Oh, 4/2. Oke. Iya Pak. Coba lihat soalnya, apa tadi aku lupa. Soalnya nggak ada di saya Pak. Saya cek di WA grup anak-anak, sudah di screenshot. Nah, lihat yang di sini berarti. Sistem A0 terdiri dari 2 subsistem A1 dan A2. 3 dan 4 derajat kebebasan. Energi dalam unit 1, total energinya 4. Kalian kelompok 1 kan ya? Iya Pak. E1-nya 3, E2-nya 1. Peluangnya berapa? 9 Pak. Kalian baru jawab yang A kan? Tabel. Iya Pak. Nah, yang B peluangnya berapa? B peluangnya itu Pak, 5,196 Pak. Mana 0,196? Ini Pak. Hah? Mana peluangnya? Peluangnya itu yang omega bukan Pak? Yang omega Pak. Yang omega totalnya itu Pak. Bukannya itu jumlah keadaan atau multiplicity. Iya Pak, saya tahu. Peluangnya? Peluangnya berarti harusnya itu ya Pak. Gimana ya Pak? Peluangnya adalah sesuatu dibagi total. Iya Pak, totalnya berarti itu yang totalnya 9 tambah 11,3 tambah 5,196 tambah 0 itu kan Pak. Totalnya, betul. Total yang mana? multiplicity kan. Omega totalnya ditambahin semua sampai bawah. Oh alah. Oke Kak. Itu berapa totalnya? Baik Pak. Berarti kalau mau tulis peluang di sebelahnya lagi ya Pak? Peluang gitu. Boleh, biar kelihatan semuanya. Oke Pak. Sama dengan
peluang yang ditanyakan peluang apa tadi? Peluang yang keadaan energi pada 3,1 ya. iya Pak. Berapa peluangnya berarti? 0,20 Pak. Atau 20% Pak. Iya, 20%. Terus pertanyaan ketiga. Manakah distribusi yang memiliki energi yang paling sering muncul atau yang paling mungkin? Bukan. Manakah distribusi energi yang paling mungkin terjadi? Oh iya Pak. Iya Pak. Berapa Dua-dua peluang untuk distribusi tersebut? Untuk yang paling mungkin 22 Pak, 0,44 peluangnya. Oh. Kenapa ya bisa di 22? Coba lihat yang derajat kebebasannya kalau ditulis di atas omega 1 berapa? Di atas omega 1 ditulis derajat kebebasannya. Yang 3 sama 4 tadi, Chef. Oh, 3 sama 4 ya. Berarti D itu 3, F itu 4. Kalau jumlah partikelnya? Nah itu Pak, nggak tahu Pak. Cuma ditulisnya subsistem Pak. Subsistemnya masing-masing 3 sama 4 Pak. Derajat kebebasannya. Oke. Oke, berarti itu derajat kebebasan total kan ya maksudnya? Bukan ya, derajat kebebasan masing-masing partikel. Bukan, Pak. Atau saya aja yang mungkin bahasa Inggrisnya masih kurang, Pak. Nggak tahu. Ya, nanti juga ini. Nanti juga paham. Makin sering. Pindah ya ke ruang sebelah. Oke, Pak. Nggak tahu, jangan-jangan sudah disuruh balik. Oh, itu sudah kah? Udah? Iya, Pak. Udah saya kah? Atau ada problem? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, berarti kita balik ya ke kelas. Iya, Pak. Iya, Pak. Halo, sudah ya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Kelompok 1 berarti silakan share screen bisa. Iya, Pak. Share screen yang tadi, Chef. Oh, share screen. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Tadi putus, Pak.
Oke, mungkin dari soalnya dulu ya dijelaskan apa maksudnya. Saya juga, Pak. Saya boleh bantu jelaskan soalnya. Oke, Pak. Ada teman saya, Pak. Teman yang baik. Iya, Pak. Sahabat saya, Pak. Dari soalnya itu, soal kita itu pertimbangan sistem A0 terdiri dari subsistem A1 dan A2, yang dimana masing-masing itu memiliki 3 dan 4 derajat freedom atau derajat kebebasan. Energi datang dalam satuan satu. Sedangkan energi total dari sistem gabungan itu 4. Jadi E1 tambah E2-nya itu atau E0-nya itu sama dengan 4. Terus tuh perintahnya yang pertama kita disuruh membuat tabel, di mana tabel yang itu mirip dengan tabel 7.1 atau 7.2. Yang kedua itu peluang atau probabilitas sistem berada pada keadaan di mana E1 sama dengan 3 dan E2 sama dengan 1. Yang terakhir itu di manakah distribusi energi yang paling sering terjadi. Sekian dari saya. Penjelasan soalnya. Atau mau lanjut sekalian jawabannya? Setengah jam. Lanjut. Oke. Jadi seperti yang saya sudah bilang tadi, itu energi totalnya atau energi total dari sistem gabungan itu 4. Jadi di sini makanya E1 dan E2-nya itu di 0, 1, 2, 3, 4, sedangkan E2-nya 4, 3, 2, 1, 0. Itu energi total atau E0-nya. Terus tuh kita akan mencari omega 1, omega 2, dan omega total atau omega 0. Omega 1 seperti rumus sebelumnya, di mana itu rumusnya E pangkat NV bagi 2. Nah, dari situ kan di soal tadi sudah disebutkan bahwa masing-masing sistem itu memiliki 3 dan 4 derajat kebebasan. Nah, omega 1 kita dapatkan 0 dari mana? Itu tadi 3 kita bagi 2, 1,5 kita pangkatkan energi pertama, dia E1-nya sama dengan 0, maka omega 1-nya sama dengan 0. Sedangkan omega 2 itu 16, 4 dibagi 2 dipangkatkan dengan E2-nya yaitu 4, dapat 16. Lalu omega totalnya itu perkalian dari omega 1 dan omega 2. Begitu seterusnya. Didapatkan peluang untuk keadaan awal itu E1 di mana 0, E2-nya 4 itu peluangnya 0. Untuk keadaan E1-nya 1, E2-nya 3 itu peluangnya 0,35280 dan seterusnya. Untuk keadaan E1-nya sama dengan 2 dan E2-nya sama dengan 2 itu peluangnya 0,44350039, dan untuk keadaan E1-nya 3, E2-nya 1 itu 0,203691 dan seterusnya. Untuk yang terakhir, keadaan E1-nya sama dengan 4 dan E2-nya sama dengan 0 itu 0. Terus tuh untuk menjawab soal yang B itu berapa peluang sistem pada saat E1-nya itu 3 dan E2-nya 1. Itu tadi peluangnya 0,20391915. Yang C gimana? Yang C itu mana distribusi energi yang peluangnya paling besar. Di sini kami menjawab untuk yang paling besar itu yang pada saat E1-nya 2 dan E2-nya 2. Sekian dari saya. Kalau ada dari teman-teman yang ingin ditambahkan. Kelompok 2 boleh kalau ada pertanyaan. Mungkin sudah terlalu jelas, Pak. Benar. Mantap sekali, Januar. Penjelasannya bagus. Nggak ada pertanyaan.
punya pertanyaan tapi aku juga nggak tahu jawabannya apa. Pertanyaannya adalah, kok bisa ya ada peluangnya yang 0? Kalau kita pakai pelemparan koin kan nggak mungkin ada peluang yang 0. Itu sudah, Pak. Dulu contoh-contoh dulu. Tapi kalau sekarang ketika kita pakai hukum yang energi termal itu, yang pangkat derajat kebebasan per 2 itu, sekarang ada nih peluangnya 0. Nggak mungkin hanya salah satu yang punya energi, yang lain nggak punya energi, itu nggak mungkin gitu. Ya kan, E1 full energi, E2 0. Itu tidak mungkin terjadi. Peluangnya 0. Nah, itu dia, Pak. Nah, kenapa? Bingung, Pak. Oh, ternyata nggak mungkin ya, Pak. Ada satu bagian yang nggak ada energinya, Pak. Iya, maksudnya boleh jadi itu peluangnya kecil banget tapi tetap ada gitu. Ya ini malah itu semua malah 0 jadi. Oh, ini Pak, mungkin karena dari soalnya itu bilangnya jumlah energinya itu sudah bilangan bulat, Pak. Nambahnya 1 gitu, Pak. 1, 2, 3. Mungkin sebenarnya ada 0,1, 0,2, 0,3, bahkan lebih kecil lagi ketelitiannya. Cuma di sini pertanyaannya disuruh bulatkan, jadi kenaikannya 1-1 gitu, Pak. Ide bagus, jawaban bagus. Bisa jadi ya gara-gara itu. Karena kita ketika di slide yang barusan terakhir itu, dia kan bukan energinya boleh ini kan agak banyak, memang 100 unit energi waktu itu. Jadi ya mungkin sih. Oke, kelompok 2 nggak ada pertanyaan. Luar biasa kelompok 1, Pak. Dia nanya. Mau nanya dong. Saya mau nanya, Pak. Waduh. Silakan. Tunggu dipancing baru nanya, Pak. Ini kalian nyari peluangnya pakai gimana ya? Kalau dari kalian? Ini saking GG-nya ini. Maksudnya? Cara mencari peluang maksudnya ya. Oke, Kak. Biar saya jawab ya, Kak. Jadi untuk nyari peluangnya ini caranya dari omega yang kita dapatkan ini, kalau omega ini kalau nggak salah itu ya Pak, total energinya ya Pak, pada tiap-tiap subsistem ya Pak. Nah, jadi E1, E2. Iya Pak. Kalau ini omega ini adalah total energi yang dimiliki di tiap-tiap subsistem. Nah, kemudian dari total kemungkinannya sudah kita miliki ini, misalnya pada keadaan pertama yang kami tampilkan di sini, di mana keadaan pada subsistem 1 tidak memiliki energi, sedangkan di subsistem 2 memiliki energinya 4. Nah, kemudian dari perhitungan omeganya, yaitu E pangkat NV per 2, didapatkan kalau omega 1-nya 0, omega 2-nya 16. Nah, kemudian kalau di total peluangnya, Iya, omega total perkalian dari omega 1 dan omega 2. Iya, itu sama dengan 0. Nah, kemudian nanti dari total semua keadaan yang kita miliki, jadi keadaannya nggak hanya 1, karena dari soal sudah dibilang bahwa total energi dari kedua sistem tersebut itu totalnya 4. Nah, jadi kalau totalnya 4, ada kemungkinan kedua sistem ini membaginya secara adil. Jadi bukan adil, lebih tepatnya totalnya 4, membaginya totalnya 4. Jadi antara sistem pertama itu 0, sistem kedua 4, kemudian sistem pertama 1, sistem kedua 3, dan seterusnya. Yang penting total dari keseluruhan sistemnya 4. Nah, dari total keadaan yang kita punya, itu peluangnya sekian. Tapi peluangnya ini beda sama peluang yang totalnya 1. Itu jujur nggak tahu, Pak. Sudahlah, nyerah saya, Pak. Jadi itu yang omega 0 itu tadi masih energinya. Nah, karena dia masih energinya, otomatis kita perlu menambahkan dari seluruh kemungkinannya tadi. Makanya tadi untuk mencari peluangnya, misalnya kalau kita mencari peluang di E1 dan E2,
Otomatis nanti 9 nanti dibagi sama 25,50. Nanti hasilnya dapat 0,352. Seterusnya, E1, E2-nya 22, 11,313 dibagi 25 nanti dapatnya 0,44. Jadi seperti itu untuk mendapatkan nilai-nilai peluangnya. Sehingga didapatkan nilai peluang dari setiap kejadian ini adalah 1. Bisa diulangin, Din? Tadi jaringanku jelek, pelan-pelan. Mungkin ini di save kamu kasih lihat rumus di Excel-nya juga. Kalau kamu dijelasin aja takutnya nanti. Rumus Excel-nya aja. Yang di peluangnya itu. Iya. Nah, jadi untuk mendapatkan peluangnya tadi yang F5, totalan dari nilai yang pertama tadi 0 sampai 0, itu 0 tambah 9 tambah 11,313 tambah 5,196, 196, itu nanti didapatkan nilai totalnya sebesar 25,509. Sehingga untuk mencari nilai peluangnya tadi, kita cari di energi E1 dan E2-nya tadi yang 11,313 itu dibagi sama jumlah keseluruhannya yang 25,509. Sehingga didapatkan peluangnya pada E1, E2 dengan nilai 2 dan 2 itu 0,44. Oke. Paham. Oke. Joseph mau nambahin nggak? Tadi. Ini mungkin saya sudah dapat apa yang bikin saya tadi agak bingung. Jadi mungkin ada tadi saya sempat menyebutkan kalau omega ini ada peluang, tapi sebenarnya lebih tepatnya ini adalah kondisi yang kita sebut dengan microstate. Jadi omega ini adalah jumlah microstate yang memiliki energi. Jadi microstate ini ceritanya dari derajat-derajat kebebasan dari tiap sistem. Nah, dari tiap sistem ini memiliki jumlah energi yang berbeda-beda. Nah, namun dari kedua energi ini memiliki total yang sama, yaitu 4. Tapi dari pembagiannya memiliki pembagian yang berbeda-beda. Ada yang salah satunya 0, yang salah satunya 4, ada yang salah satunya 2, ada salah satunya lagi juga 2. Yang penting dari keseluruhan ini totalnya 4. Nah, kemudian energinya ini nanti dibagi ke bagian-bagian yang lebih kecil dari sistem tersebut. Nah, itu bergantung semua pada derajat kebebasan dari tiap-tiap sistem. Nah, untuk di pertanyaan kami, sistem yang pertama atau yang kita simbolkan dengan ada tanda satunya, itu memiliki derajat kebebasannya 3. Sedangkan untuk yang sistem kedua, memiliki derajat kebebasannya 4. Nah, dari perbedaan derajat kebebasan ini kita bisa lihat perbedaan nilai dari microstate-nya yang dimiliki. Untuk yang omega 1 kita lihat aja yang memiliki distribusi energinya sama, 22, memiliki microstate yang berbeda dengan satu sama lain. Untuk microstate yang pertama memiliki microstate-nya 2,82, sedangkan untuk sistem yang kedua memiliki microstate-nya 4. Nah, bisa dibilang microstate ini seperti peluang. Jadi untuk melihat probabilitas microstate yang dimiliki secara keseluruhan, itu nanti dikalikan ya. Nah, nanti hasil perkaliannya ada di sebelah ini, microstate total, omega 0. Nah, dari keseluruhan kondisi microstate-nya, itu nanti kita jumlahkan untuk menghitung peluangnya sebenarnya. Jadi peluang kan seperti yang kita ketahui, kalau total peluang itu nilainya 1. 1 itu artinya mungkin sekali terjadi, kalau 0 tidak mungkin terjadi. Nah, jadi total dari tiap-tiap keadaan ini harusnya nilainya 1. Nah, namun untuk tiap-tiap keadaan totalnya nilainya tidak mungkin 1. Nah, jadi untuk menghitung peluangnya cukup dengan total microstate yang sudah kita hitung tadi, omega 0, dibagi dengan total dari keseluruhan microstate yang kita miliki ini. Nah, total microstate yang kita miliki jumlahnya 25,5. Kemudian untuk menghitung peluangnya, tiap-tiap total microstate di tiap keadaan dibagi dengan total microstate yang ada.
Maka nanti kita dapatkan peluangnya seperti ini. Udah itu aja. Terima kasih. Maaf Pak, sepertinya masih termute. Oh iya, masih mute. Gimana kelompok 2? Kalau nggak salah kelompok 2 juga ngitung peluang kan ya? Iya, Pak. Oh, mungkin bisa lanjut ke yang soal 2. Cara pengerjaannya gimana? Sama apa beda? Oke, terima kasih yang kelompok 1. Boleh Baik, Pak. di-share screen yang kelompok 2 sekarang. Oke, saya akan menjelaskan Pak untuk soal untuk kelompok 2. Di sini kurang lebih sama di kelompok 2, soalnya sama kelompok 1, cuman di sini kami bedanya di sini derajat kebebasan kami itu 4 untuk sistem yang pertama. Terus untuk sistem yang kedua derajat kebebasannya itu 10. Terus kombinasi energinya itu 4. Nah, yang dicari di poin A itu disuruh membuat tabel sama juga kayak kelompok 1. Terus yang kedua yang B probabilitas di keadaan 1,E2 sama dengan 1,3 atau pada saat derajat kebebasannya E1-nya memiliki 1, terus microstat E1-nya itu mempunyai 1 microstat, terus E2-nya mempunyai 3 microstat. Jadi ini untuk menjawabnya dari kami. Apakah kelihatan? Belum, Will. Belum ya? Ini sudah? Sudah. Oke. Jadi ini untuk menjawab soal yang A tadi, kita membuat tabel dulu seperti tabel 7.1, 7.2 atau yang kayak teman-teman kelompok 1 tadi. Di sini total energinya itu 4 atau penjumlahan E1 plus E2-nya adalah 4 di sini. Terus kita bagi untuk masing-masing keadaannya 04, 13, 22, 31, 40. Nah, di sini lalu kita cari microstat-nya. Nah, rumusnya itu seperti sebelumnya, yaitu nilai E-nya ini, nilai E-nya dipangkatkan dengan derajat kebebasannya. Nah, di sini ini nilainya misalnya 0, terus kita pangkatkan dengan derajat kebebasannya itu adalah tadi itu adalah 4. Adalah 4. Dan ini hasilnya. Terus di sini juga ada derajat kebebasannya dipangkatkan 10. Hasilnya segini. Terus untuk total energinya tinggal omega 1 dikali omega 2 dan peluangnya juga sama cara nyarinya. Nah, mungkin yang berbeda di sini di poin B, yaitu kami cuma disuruh nyari peluang di keadaan 1,3. Jadi di keadaan sini 1,3. Nah, peluang yang kami dapat itu adalah 0,78196. Sekian, Pak, dari kelompok kami. Nah, kayaknya aku juga punya pertanyaan sama dengan kelompok 1 tadi. Tapi sekarang aku udah punya gambaran nih jawabannya mungkin apa. Kenapa bisa muncul peluang 0 di sini?
Peluang kan Kecil kolom peluang G nol ya, Pak? itu kan. Kolom G itu Iya, kenapa ada peluang 0? Padahal kalau kita ambil contoh yang sebelum-sebelumnya itu nggak ada peluang 0. Yang ada sih peluangnya kecil banget gitu. Mungkin ini Pak, di sini kan yang peluang yang dicari menurut saya Pak ya. Kalau menurut saya peluang yang dicari di sini total dari dua keadaan itu ada energinya gitu Pak, maksudnya. Tapi yang dicari juga peluang umum sebenarnya, peluang baik salah satu terisi atau dua-duanya terisi. Kalau dari pemahaman saya sih begitu Pak. Nggak tahu mungkin teman-teman ada yang punya pemahaman lain. Kelompok 2. Itu karena anunya nggak sih, unit selangnya? Jadi Unit selangnya kayaknya kurang tepat deh tadi jawabannya. Ada jawaban lain? Kenapa dia peluangnya bisa 0 di sini? Pak, izin bertanya Pak. Tapi kalau di contohnya sendiri pun yang dari tabel 72 ada peluangnya 0 Pak. Nah, kenapa itu peluangnya bisa 0? Kalau saya tangkap Pak, tadi Bapak juga mengatakan kalau hal tersebut mustahil untuk salah satu sistem tidak memiliki energi, maka seharusnya memang nggak ada Pak, nggak punya peluang, atau dengan kata lain mustahil. Jadi makanya tetap ditulis 0 Pak. Oh iya Pak, benar juga itu ya Pak. Logikanya dibalik ya, benar juga sih. Iya. Jadi iya memang mungkin itu ya jawabannya. Jadi aku mikirkan hal yang sama tadi habis kelompok kedua ini presentasi. Kenapa kok bisa 0? Ya karena itu nggak mungkin terjadi gitu. Ini cuma contoh biasa aja kan, yang terjadi realnya sebenarnya di kuantum itu tempat yang paling detail, paling kecil, itu nggak mungkin satu sistem punya energi 0. Pasti dia punya energi minimum berapapun gitu. Karena kalau energinya 0 berarti suhunya 0 Kelvin. Padahal kita tidak pernah bisa mencapai 0 Kelvin, itu satu. Yang kedua adalah kalau energinya 0 berarti ketidakpastian momentumnya juga 0. Padahal itu tidak mungkin. Pasti ada ketidakpastian dari sisi energi dan momentum. Jadi memang tidak mungkin terjadi 0 itu, makanya peluangnya 0. Ya mungkin kalau kita pikirkan seperti itu sih. Itu nggak ada di buku penjelasan itu, cuman dilogikakan aja ya, memang kayaknya itu. Karena itu peluangnya 0. Berarti Pak, untuk keadaan yang secara kuantumnya itu lebih tepat ke mendekati 0 berarti Pak ya? Iya, kalau kuantum itu kalau di osilator harmonik kan Einstein bilang dia setengah plus n. Jadi walaupun n-nya sama dengan 0 di keadaan dasar itu masih ada setengah h coret omega. Jadi rumusnya Bapak Einstein untuk osilator harmonik itu kan di keadaan kuantum dia setengah plus n atau n plus setengah gitu, kalikan h coret omega. Jadi walaupun n-nya 0 masih ada setengah h coret omega itu energi minimum. Dan memang dari ketidakpastian Heisenberg harus ada energi ketidakpastian di momentum. Kalau enggak posisinya bisa ditentukan dengan pasti. Jadi harus ada apa istilahnya kalau bahasa harus ada ketidakpastian, atau harus ada juga sesuatu yang tidak pasti memang di dunia kuantum. Nggak bisa dipastikan 0, nggak bisa. Berarti Pak,
kita lebih menggunakan rumus yang energi setiap unit ini Kak, Pak, yang NHF itu Pak? Atau bagaimana Pak? Nah, tergantung sistem yang didiskusikan. Ini kebetulan aja soalnya mungkin soal yang klasik atau apa. Jadi kita bahas unit energinya satu kan, itu cuman model aja. Tapi nanti kalau bahas yang kasus di padatan kan misalnya ya setengah H coret omega berarti. Tergantung sistem yang sedang dibahas apa. Kalau bahas elektron di kulit atom ya bisa jadi S1 per N kuadrat energinya. Jadi macam-macam. Atom hidrogen kan S1 per N kuadrat. Min 13,6 bagi N kuadrat. Jadi N-nya 1, N-nya 2 dibagi aja tuh. Tergantung sistem jawabannya. Tergantung yang bikin soal. Oke, ada pertanyaan kelompok 1? Untuk kelompok 2? Sejujurnya sama sih Pak. Bukan hanya untuk kelompok 1, untuk kelompok, maaf Pak, bukan hanya untuk kelompok 2, untuk kelompok 1 sendiri juga ada Pak. Apa? Sebenarnya masih bingung Pak, omeganya lagi Pak. Sebenarnya omega ini maksudnya apa ya Pak? Baru Omega kalau itu bukan energi, tapi dia adalah multiplicity atau jumlah keadaan atau jumlah microstate dalam macrostate itu. Jadi macrostate-nya adalah 04K, 13K, 22K itu macrostate. Di dalam satu macrostate ada beberapa microstate atau beberapa multiplicity tadi. Jadi multiplicity-nya bisa berapa tadi? Angka-angka yang omega itulah, bisa multiplicity gabungan, bisa multiplicity masing-masing subsistem. Nah, untuk satu multiplicity itu microstate-nya bisa dijabarkan. Microstate-nya apa saja tadi? Untuk yang itu Pak, kalau misalnya yang jumlah keadaan total, nah itu kenapa nggak dijumlah Pak? Kenapa harus dikalikan untuk nyari kenapa total? dikali? Kenapa nggak dijumlah? Karena kombinasi. Jadi kalau kita punya koin sama punya dadu, nah itu paling gampang tuh kayaknya. Koin sama punya dadu. Koin itu kan ada dua kemungkinan, angka dan gambar. Dadu itu kan ada 6 kemungkinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total kalau koin dan dadu, satu koin, satu dadu dilemparkan satu kali, kemungkinan yang muncul adalah bukan 6 tambah 2 kan, 8. Tapi 6 kali 2. Bisa jadi angka muncul dengan, bisa jadi koin itu menunjukkan angka yang menghadap ke atas, terus yang dadu bisa jadi muncul angka 1 sampai 6. Berarti ada 6 kali kan. Nah, habis itu koin bisa juga gambar menghadap ke atas. Dadu muncul angka 1 sampai 6 kemungkinannya. Berarti 6 lagi kan. Iya. Berarti 6 kali 2. Bukan 6 tambah 2. Bukan 8. Oh iya Pak. Jadi untuk menghitung kemungkinan total memang rumusnya dikalikan. Sehingga saat menghitung entropi, karena dia ln dari omega, ditambahkan akhirnya. Jadi entropi subsistem 1 ditambahkan dengan entropi subsistem 2. Nah, kenapa dikalikan? Ya kombinatorik, mungkin istilah matematikanya kombinatorik gitu. Karena kombinasi sebenarnya yang kita cari. Kombinasi kemungkinan. Baik Pak. Yang lain? Nah, kalau nggak ada, jangan lupa siapkan satu koin minggu depan, koin 1000-an yang licin itu, yang kecil, sama pelajari materinya karena kita kuis yang pertama. Jadi kuisnya langsung saat itu juga. Sama seperti survei, jadi langsung muncul di layar. Nanti kita pindah
Mungkin 1 menit soal yang pertama atau kurang, nanti 1 menit soal yang kedua gitu. Kalian bisa pilih di survei itu. Oke, mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Sampai di sini, jadi siapin 2 hal aja. Nanti habis itu baru kita lanjut ke gas ideal, contoh selanjutnya. Oke, terima kasih. Pak, Ada pertanyaan? izin bertanya Pak, rekaman yang pertemuan minggu lalu belum di-share ya Pak? Kayaknya kehapus deh, aku ketumpuk dengan kuliah yang lain. Jadi pas mau nge-save, aku save di folder yang sama, ya udah ketumpuk dia. Makanya ada yang hilang. Ntar tak cari ya, mungkin mungkin ketumpuk atau enggak, soalnya gara-gara ketumpuk aku enggak posting akhirnya. Biasanya sih langsung aku upload kalau sekarang. Oh iya Pak, makasih Pak. Iya, yang sekarang aku rekam kan ya, aku rekam sekarang. Nanti waktu nyimpen yang hati-hati, jangan ketumpuk. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Kalau tidak ada, berarti aku tutup ya. Biasanya sih aku langsung upload sekarang, paling habis sisa nanti kalian bisa buka link YouTube-nya mungkin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak. Terima kasih Pak. Yuk.